Kerja Migran Indonesia. Ini merupakan pensupport pendapatan negara luar biasa, 160 triliun dalam 1 tahun. Artinya PMI kita yang bekerja di luar negeri itu kan kirim uang ya ke keluarganya. Mereka enggak disimpan uangnya di kantong mereka di luar. Ini ibu-ibu ya, coba roti Cigeblong angkat tangan. Ini luar biasa, berangkat jam 4 itu dari Cigeblong. Iya, tepatnya jam 4 memenuhi dan negara. Sekali lagi tadi ini sebagai tanggung jawab Wakil Bupati, yaitu meningkatkan SDM. Ekonomi ya, Ibu Bupati dan Wakil Bupati ini kan membangun juga mungkin sedikit ada untuk para calon ketua BP2MI pusat. Ini tagline-nya luar biasa, Bapak. Tolong dicatat. Sikat sindikat. Jadi pada saat ini kalau masih ditemukan banyak sindikat, banyak calo, itu akan disikat, akan dituntut, dihukum. Karena apa? Karena ini menyengsarakan saudara-saudara kita. Ya, ini tolong. Jadi jangan sampai terjadi lagi ada masyarakat Kabupaten Lebak yang berangkat untuk bekerja di luar negeri kemudian ditipu. Ya, dicatatkan itu paling lambat juga mungkin setengah bulan. Ya, paling setengah bulan. Wisata juga apalagi. Nah, kalau sudah habis, ya, overstay, ya, karena visanya itu terbatas waktunya, maka kalau ketemu ya aparat pemerintah yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Arab, itu pasti ditangkap. Tetapi orang Baduy yang menurut kita dia ketinggalan, dia mampu nyulap Cicurai jadi tempat nongkrong, tempat ngopi, tempat beli cau, tempat segala macam di situ ya. Ayo kan? Orang Baduy itu. Tapi kita yang dianggap sebagai orang yang luar biasa berpendidikan, kita tidak mampu membaca peluang usaha. Ya, ini makanya kenapa ini ada desa-desa gratis. Sebenarnya ini membangun komunitas para calon-calon PMI atau PMI yang purna. Ya, jadi mereka berangkat ke Arab Saudi, ngirim uang, kemudian keluarga yang ditinggalkan usaha berusaha. Ya, melacau, segala macam, bikin keripik segala macam gitu ya. Jangan misalnya uang kiriman di Arab lain, kiriman lambat, orang tidak bisa orangnya. Pembelajaran dan pengalaman membangun inisiatif berbasis desa untuk penguatan perlindungan pekerja migran. Kalau Kemenaker punya Desmigratif, kalau Migrancare sejak tahun 2013 mendorong adanya inisiatif Desbumi atau Desa Peduli Buruh Migran. Dan ini yang mungkin juga belum terdengar sampai ke daerah Banten dan Kabupaten Lebak karena memang kami belum menjangkau wilayah ibu bapak sekalian. Dan hari ini akan saya jelaskan bagaimana perjalanan inisiatif tersebut di wilayah-wilayah yang sudah kami jangkau. Saya kira saya ingin menjelaskan dulu bagaimana relevansi atau hubungan antara desa dan pekerja migran yang sebagaimana tadi sudah dijelaskan sama Bu Hindun di pagi hari. Lalu Bapak Marisaka juga menegaskan adanya peran yang sangat lekat atau kental antara desa kepada pekerja migran. Jadi pekerja migran tidak hanya menjadi wilayah asal pekerja migran, tapi juga tetap berkaitan di saat pekerja migran itu berada di luar negeri maupun setelah kembali ke dalam negeri, karena bagaimanapun ada keluarga yang tinggal desa. Kemudian setelah pulang bermigrasi, teman-teman pekerja migran juga harus kembali ke desanya untuk bisa melanjutkan kehidupan gitu. Desa yang juga tidak punya kewenangan yang cukup untuk bisa melindungi warganya yang bermigrasi ke luar negeri. Misalnya ada yang hilang kontak, ada yang meninggal dunia, kemudian mengurus kepulangannya, itu desa tidak punya kewenangan karena tidak punya perspektif atau mandat yang diberikan kepada desa gitu. Dan dalam banyak kasus desa tadi seperti sudah disinggung sama Bu Hindun juga bahkan
yang kita tidak harapkan terlibat dalam proses migrasi-migrasi yang beresiko. Misalkan ada aparat desa yang menjadi calo untuk migrasi non prosedural, kemudian juga desa bahkan tidak tahu siapa saja warganya yang bermigrasi ke luar negeri gitu. Jadi mungkin inisiatif yang sekarang Ibu Bapak jalankan Desmigratif itu mendorong perubahan-perubahan atau perbaikan kondisi terkait tata kelola migrasi di desa itu. Jadi setidaknya desa punya andil, punya kewenangan untuk bisa melindungi warganya yang bermigrasi keluar. Itu juga harus direlevansikan dengan situasi lokal atau konteks lokal di masing-masing desa. Misalkan desa A sebelumnya sudah punya komunitas pekerja migran, kemudian ada program Desmigratif yang masuk desa A itu. Maka sebaiknya program Desmigratif itu memanfaatkan kelompok yang sudah ada, yang sudah terbentuk di desa itu untuk bisa setidaknya mengakselerasi atau mempercepat perubahan di tingkat desa. Kemudian menjaga kualitas pengorganisasian yang mendorong kepemimpinan kelompok dan partisipasi kelompok purna migran yang didampingi di tingkat desa untuk bisa terlibat dalam proses-proses pembangunan dan proses-proses politik di tingkat desa. Yang ini juga sangat penting tadi seperti saya jelaskan, ini mendorong keberlanjutan kelompok dan program di tingkat desa. Kemudian sebetulnya efektivitas inisiatif atau dampak yang signifikan dari inisiatif yang kita lakukan ini juga sangat didukung oleh kebijakan-kebijakan di tingkat di multi level yang sekitar kita. Misalkan saat ini kita semua bergerak di tingkat desa melalui Desmigratif, tapi kita juga sebetulnya sangat didukung oleh dan dipengaruhi oleh regulasi di tingkat atas, misalkan peraturan daerah kabupaten atau peraturan tingkat provinsi yang terkait dengan perlindungan pekerja migran yang sebetulnya bisa memperkuat inisiatif yang kita lakukan. Saya Haji Maftuh Hafiz Salim, Ketua DPD SP Banten Serikat Buruh Migran Indonesia. Kebetulan saya di sini bersama Sekjen. Terima kasih atas waktunya Bapak, Ibu semuanya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Karismaker. Banyak sekali PKI prosedural yang ada di Kabupaten Lebak. Tahun 2019 masuk laporan di kami yaitu 57 laporan. Tahun 2020 ini masuk di kami 130 laporan. Untuk kepulangan 2019 yang bermasalah yaitu 26 pulang dalam keadaan bermasalah, bervariasi, baik deportasi, gaji tidak dibayar, penyiksaan dan lain sebagainya. Dan untuk 2020 ini kami mendapatkan laporan untuk pemulangan TKI yang bermasalah, yaitu 37 TKI bermasalah, yaitu bervariasi dari kecelakaan dan lain sebagainya, dari kecamatan Sejira, baik Melinting, semuanya. Yang kami pertanyakan, sejauh mana pencegahan dan pengawasan di Snaker Kabupaten Lebak untuk menangani atau menindak tegas pengiriman TKI prosedural ini? Perkenalkan, nama saya Surya dari Desa Pasir Kembang, petugas Desmigratif Kecamatan Maja. Ini Pak, tadi saya tertarik dengan kata-kata Bapak yang sikat sindikat Pak. Jadi gini Pak, kami selama ini mengalami kesulitan dengan, kalau sikat sindikat ini kan kalau kata kami sponsor ya Pak ya, sponsor Pak. Memang kami tidak berhak untuk memutuskan pekerjaan sponsor, tapi selama ini sponsor itu masuk ke CPMI itu dengan iming-iming uang Pak. Jadi kan saya selama ini kan kita pinjam kawat dan pendataan. Kenapa
misalkan warga kok sudah ada informasi, kan kita selalu sosialisasi Pak di dalam musyawarah, musyawarah atau segala macam apapun itu bentuknya musyawarah, pengajian dan semua pengajian baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, kami sampaikan bahwa desa Pasir Kembang khususnya sekarang itu jadi desa desmigratif. Jadi apabila ada warga yang mau ke luar negeri gitu, silakan datang ke desa, kami akan mengantar ke Disnaker. Kami hanya sekedar informasi gitu ya Pak. Selama ini warga sudah ada beberapa yang tertarik, tapi pas mereka berangkat, mereka itu berangkatnya melalui sponsor. Dan kami minta data itu tidak dikasih sampai sekarang. Itu Pak hambatan kami sebagai petugas desmigratif selama ini. Dan memang ada tadi kan Bapak minta tugas kepada kami sebagai petugas desmigratif untuk mendata PMI yang aktif di luar negeri satu kecamatan. Maksud saya Pak, pertanyaannya kan selama ini kami bekerja itu baru satu desa ya, dalam 1 tahun ini kan baru satu desa. Penginputan penjangkauan dan kami baru tahu jumlah PMI aktif dan mantan PMI aja kan hanya satu desa gitu ya Pak. Kalau misalkan kami ke satu kecamatan, berarti kan contohnya kecamatan itu kan ada 14 desa. Kalau misalkan kami mendapatkan kesulitan itu, bagaimana apa perlindungan kami gitu sebagai petugas desmigratif? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi khusus untuk permasalahan ini ya, 0856 915 166. Dan sebelum telepon tolong kirim WA dulu namanya dari mana. Soalnya banyak nomor masuk sebenarnya. Tapi kenapa saya buka ini sebagai satu bentuk apresiasi saya untuk Bapak dan Ibu semua dalam rangka berikhtiar menyelesaikan benang kusut. Yang pertama, saya kenal dengan beliau ini sudah lama. Insya Allah ya, saya tadi di luar ngobrol dengan ketua. Saya pengen tindak lanjuti dari kegiatan. Walaupun saya di Disnaker ini baru 8 bulan, tapi begitu masuk permasalahannya luar biasa. Termasuk juga permasalahan di kaitannya dengan masalah PMI. Sebelumnya saya di BKKBN juga ada di sana bidang perlindungan perempuan. Waktu saya kumpulkan, saya tanya, Ibu, apakah Ibu mau berangkat lagi ke luar negeri? Semua jawabannya tidak. Mungkin yang saya tanya itu karena yang mengalami masalah. Saya paham gitu ya. Jawabannya tidak itu karena ada permasalahan. Dan alhamdulillah dari komunikasi itu ya, ada beberapa yang saya tidak lanjuti, terutama dalam rangka upaya tadi perlindungan perempuan waktu itu, karena waktu saya di BKKBN. Dan insya Allah ya nanti saya tidak lanjuti. Saya pengen saya belajar juga yang waktu kemarin di Serangkan. Saya juga datang ke Serang kemarin waktu ada Pak Bedi. Saya tertarik dengan kader yang dari Tunjung. Dia sama sebagai pembina desa juga. Dan bahkan si kader itu pun kan Bapak Ibu, ya kelompok ini, Abina mantan PMI itu. Dia sampai membentuk kegiatan pendidikan dari PAUD, ujian setara SD, SMP, SMA, khususnya menangani keluarga-keluarga purna PMI.